sedang sakit ya. Jadi untuk peserta kali ini kita akan langsung saja kepada saudari Kinan ya, saudara Kinan maaf ya. Saudara Kinan yang akan langsung presentasi ya. Jadi dikarenakan Kesya sakit, kita akan skip terlebih dahulu. Jadi langsung saja kepada Kinan ya. Ya, hari ini juga kita sudah kehadiran penguji pertama kita. Assalamualaikum Ibu Anissa. Assalamualaikum Pak. Sehat Ibu? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Ya, Felicia terlihat kaget melihat Ibu Anissa. Adakah yang mengenal saya di sini? Apakah Felicia kenal dengan Ibu Anissa? Oh, itu dulu saya sama Felicia itu kelas 2 SD dulu. Oh, sebagai wali kelasnya Bu ya? Masih kecil, betul-betul. Ya Allah, Felicia, Masya Allah, udah gede. Jadi ajang reunian juga berarti ya? Betul sekali Pak. Baik, kita langsung mulai saja ya kepada kegiatan sidang proposal MSP Personal Project 2022. Hari ini yang akan berpresentasi di sesi pertama, karena hari ini Keisha tidak hadir, Bu Anissa dan Bu Citra, kita akan langsung saja kepada peserta kedua, yaitu ada Saudara Muhammad Zakinan Dias dengan judul MSP Personal Project, Penerapan Teknik Dasar Sinematografi dalam Pembuatan Sinematik. Kita boleh kasih aplaus dulu teman-teman ya untuk presentasi Kinan. Kinan, dipersilahkan. Sebentar Pak, ini buka dulu. Udah ada belum Pak? Masih blank screen, nah sekarang sudah muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Anissa Sofi Andini SPD dan Ibu Yuslingga Citra SPD selaku penguji. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menguji saya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakinan Dias Muzaffar dari kelas 9 Dexter. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat yang berjudul Penerapan Teknik Dasar Sinematografi dalam Membuat Video Sinematik. Pembimbing saya yang pertama ada Bapak Mustafa Reza Raihansin dan Ibu Mia Meili. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah quotes dari Aaron Siskind. Fotografi adalah cara di mana kita merasa, menyentuh, dan mencintai. Apa yang telah tertangkap oleh kamera akan mengingatkan Anda tentang hal-hal kecil setelah Anda lupa segalanya. Yang pertama adalah latar belakang. Sinematografi dikenal sebagai bidang ilmu yang membahas tentang teknik menangkap gambar dan menggabungkan gambar sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide atau dapat mengemban cerita. Sinematografi menjadi salah satu tren yang cukup terkenal pada masa ini.
Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya postingan pada sosial media yang menggunakan teknik sinematografi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas topik ini. Selain itu juga, semenjak masih di sekolah dasar, penulis mempunyai hobi dan ketertarikan pada dunia sinematografi. Oleh karena itu, pada penelitian ini, penulis ingin meningkatkan keterampilan dalam bidang ini. Kemudian ada identifikasi inovasi. Yang pertama, apa saja teknik dasar sinematografi dalam mengambil video? Yang kedua, bagaimana cara menerapkan teknik dasar sinematografi dalam mengambil video? Kemudian ada tujuan inovasi. Yang pertama, memahami teknik dasar sinematografi dalam mengambil video. Yang kedua, meningkatkan keterampilan videografi dalam menerapkan teknik dasar sinematografi. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam proyek ini, yang pertama ada smartphone, yang kedua laptop, aplikasi VN, dan stabilizer. Kemudian ada langkah kerja. Yang pertama, menentukan judul proyek, kemudian menyusun proposal, kemudian mempersiapkan alat dan bahan, menentukan konsep video sinematik yang akan dibuat, mulai mengambil video latar, mengedit video latar yang telah diambil, menyelesaikan video yang telah dibuat, membuat jurnal, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Berikut adalah jadwal kerja saya selama pembuatan MSP Personal Project ini. Dimulai dari tanggal 10 Januari 2022, yaitu sosialisasi dan pengumuman pembimbing MSP Personal Project, dan diakhiri pada tanggal 18 Mei 2022, yaitu sidang MSP Personal Project. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah pedoman agar proposal tertulis dengan struktur yang benar dan tepat. Dengan demikian, sistematika penulisan proposal disusun sebagai berikut. Yang pertama, sampul. Yang kedua, daftar isi. Yang ketiga, bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. 1.2 identifikasi inovasi. 1.3 tujuan inovasi. 1.4 alat dan bahan. 1.5 langkah kerja. 1.6 jadwal kerja. 1.7 sistematika penulisan. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam pembuatan proposal ini. Yang pertama ada dari buku Mahardika Anggito Prayogia 2021 dengan judul Teknik Masking pada Software Adobe Premiere untuk mengedit video, Bandung Tunas Unggul. Yang kedua bersumber dari internet bungkul.com 2021 dengan judul Sinematografi adalah pengertian, elemen, unsur, fungsi, dan teknik. Diakses pada 20 Januari 2022. Sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, saya akan membacakan sebuah hadis yang berbunyi, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Tirmizi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus lagi teman-teman untuk presentasi Kinan. Iya, Kinan. Halo Kinan. Ya Pak. Selama sesi tanya jawab nanti mikrofonnya jangan dimatikan ya. Oke, Kinan, gimana perasaannya sudah selesai presentasi? Masih nunggu pertanyaan Pak. Belum. Masih nunggu pertanyaan. Jadi masih nunggu nih, masih deg-degan atau udah lega nih habis presentasi? Ya lumayan Pak. Lumayan ya. Tapi tadi waktu kamu presentasi ya terlihat cukup santai ya, tenang gitu. Nggak ada raut ketegangan ketika menyampaikan presentasinya. Terus saya penasaran nih, Kinan emang sedang ngedit juga ya? Ngedit apa Pak? Ngedit video. Sekarang mah enggak Pak. Oh sekarang mah enggak. Temanya kan sekarang tentang editing ya, sinematografi ya. Iya Pak. Ya, inspirasi Kinan ngambil MSP ini dari siapa?
kayak tertarik aja gitu Pak, sama kan dulu teman SD suka ada yang kayak dunia sinematografi gitu, jadi ikut tertarik juga gitu. Oh, oke. Ini. Sip ya. Kayak Kinan, biar Kinan agak ini lagi ya, agak terpacu lagi. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya dari para penguji. Baik, saya persilahkan untuk penguji pertama dari Ibu Anissa. Monggo Ibu Anissa. Baik, terima kasih Pak kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Kinan? Lega? Sudah presentasi proposalnya? Mudah-mudahan lega ya. Tadi betul ya, memang saya lihat santai ya, tenang, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tetap tenang ya. Insya Allah saya hanya ingin memberikan beberapa saran dan juga nanti ingin mengajukan ada pertanyaan ya untuk Kinan biar lebih tahu nih, karena ini proposal ya, berarti kan akan Kinan lakukan ya. Ini penelitian yang akan Kinan lakukan ke depannya, mungkin beberapa waktu ya, beberapa minggu akan dilakukan. Mudah-mudahan ini bisa melengkapi juga ya, melengkapi nanti agar tugasnya lebih baik lagi gitu ya. Oke, pertama kali saya lihat judul ini, wow, saya sangat suka ya Kinan. Barakallah, saya sangat suka karena betul ya ini modern, ini sesuai dengan yang memang banyak sekali dilakukan pada saat ini dan memang salah satu skill yang memang dibutuhkan, apalagi di zaman teknologi yang betul-betul semakin canggih gitu ya. Itu yang saya pertama lihat dari judul ini tuh saya senang karena kebetulan memang saya sendiri sangat suka mengedit ya, mengedit video, membuat video, apalagi sekarang seorang guru itu kan harus punya skill begini gitu ya untuk berkaitan dengan teknologi gitu di masa pandemi ini. Itu ya, bagus, title-nya bagus. Ini sebetulnya bisa sangat berkembang ya Kinan ya. Ini banyak banget kebayang sama saya tuh, ini seru banget. Nanti tuh akan banyak istilah-istilah yang keluar juga ya tentang sinematografi, karena memang tidak semua orang ya tahu, tidak semua orang bisa gitu ya. Skill ini memang dimiliki beberapa orang, mungkin tidak semua orang gitu. Tapi bagus, mudah-mudahan ini juga bisa apa ya, bisa lebih mengedukasi teman-teman yang membacanya nanti ya. Itu palingnya. Terus menarik ya, saya juga jadi tidak sabar ya melihat keseluruhan dari isi penelitiannya nih jadinya. Nah, kalau untuk beberapa saran yang saya baca dari latar belakang, itu ada beberapa typo, nanti mungkin boleh diperbaiki ya Kinan ya. Ada beberapa typo, lalu mungkin nanti bisa ditambahkan lebih detail tentang istilah-istilah. Nah ya, tentang istilah-istilah. Jika memang nanti kan pasti akan ada istilah khusus terutama tentang video ya, tentang sinematografi apa gitu ya. Memang di sini sudah Kinan jelaskan, tapi sepertinya butuh penjelasan lebih detail gitu ya, agar nanti si pembaca itu oh sinematografi itu ini ya begitu ya. Mungkin nanti kan pasti ada gambar-gambar, ada hasil dari editor beberapa editor mungkin yang sudah mencoba mengedit videonya gitu kan, pasti akan ada kan ya gambar-gambar seperti itu. Nah, kalau Kinan sendiri ini saya menarik baca ya semenjak masih di sekolah dasar. Wah, Masya Allah ya. Berarti memang minat Kinan di sini ya, minat Kinan untuk kedepannya sepertinya akan ada di bidang sinematografi ya. Senang. Mungkin seringkah, sesering apa Kinan mengedit video atau membuat video? Gak terlalu sering sih, kadang-kadang aja kalau lagi suka. Mungkin gitu. Kalau boleh saya tahu, apakah sudah ada karya Kinan yang Kinan perlihatkan gitu di medsos kah atau di YouTube kah yang sudah pernah diupload? Belum sih Bu, karena baru-baru ini jadi tertarik lagi karena kan semenjak SMP jadi kayak kurang suka, terus sekarang jadi
semenjak pandemi ini jadi tambah suka lagi gitu. Iya, oke, betul. Saya harapkan mungkin nanti akan ada satu produk ya, hasil dari Kinan nih, ada produk. Biar nanti mungkin lebih mendukung penelitian Kinan. Jadi nanti mungkin ada tutorial kah? Cara-caranya bagaimanakah? Jadi selain Kinan melakukan penelitian ini, mungkin Kinan pun nanti mengedukasi teman-teman yang membacanya biar jadi bisa nih untuk sinematografi. Itu ya, itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Dan ada pertanyaan nih, ya, saya mau bertanya nih. Saya ingin tahu aja, memang di sini sudah disebutkan keterkaitan antara sinematografi dan videografi, ya. Kalau menurut Kinan nih, apa sih perbedaan antara sinematografi dan videografi? Menurut Kinan aja apa? Bedaannya sebenarnya sinematografi itu kayak semacam mirip-mirip dengan videografi, cuma sinematografi kayak terbagi dua, ada fotografi sama videografi gitu. Jadi kayak sinematografi bisa disebut kayak gabungan antara dua karya itu, videografi sama fotografi gitu, yang saya tahu. Itu yang Kinan pahami ya. Mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan juga. Nanti kan ada pembahasan isi ya pastinya ya. Mungkin bisa dijelaskan apa sih garis besarnya antara sinematografi dan videografi gitu. Nah, baru setelah itu nanti akan ada benang merah nih yang menghubungkan antara keterkaitan antara sinematografi dan videografi. Itu sih ya untuk saya, dari saya. Mudah-mudahan sih harapannya ya ini tidak hanya sekedar penelitian saja, tapi mungkin nanti bisa mengedukasi teman-temannya nih. Bisa saja yang akhirnya yang asalnya memang tidak berminat ya, akhirnya jadi berminat karena melihat penelitian dari Kinan yang seru gitu. Gitu saja dari saya. Terima kasih. Sama-sama Ibu Anissa, terima kasih atas saran dan pertanyaan yang sudah disampaikan kepada Kinan ya. Kinan tadi sudah mencatat ya beberapa saran dari Ibu Anissa. Oke. Kalau sudah langsung saja kepada Ibu Citra ya, yang sudah dari tadi sepertinya penasaran ingin bertanya kepada Kinan. Mangga Ibu Citra. Iya, baik. Terima kasih Pak Didin atas kesempatan. Sami-sami, Ibu. Ya, Kinan, Ibu tadi pada saat Kinan membawakan ya, mempresentasikan, Ibu yang mendengarnya saja, Masya Allah gitu ya. Kinan sangat tenang, tegas, lugas, serta detail gitu ya. Pada saat penyampaiannya, tidak terlihat merasa ragu, nervous, grogi, tidak ada. Masya Allah, hebat sekali Kinan dalam pembawaannya. Semoga ini menjadi, karena ini direcord ya, bisa menjadi contoh nanti untuk adik-adiknya, bahwa seperti ini loh pembawaan yang lugas, detail, serta yang tenang ya. Lalu ketika Ibu membaca judul, Ibu berpikir, wah penasaran, ini nantinya seperti apa nih? Nanti bentuknya akan seperti apa gitu. Apalagi ini kaitannya dengan sekarang ya, zaman sekarang yang lagi booming, yang lagi viral. Soft skill yang memang dibutuhkan gitu. Jadi Ibu pun tertarik nih, nanti ini hasilnya seperti apa ya? Pengen tahu nih kayak gimana gitu. Jadi sudah menanti-nanti dari pas membaca judulnya saja ya, gitu Kinan. Ibu mengapresiasi itu ya untuk Kinan, untuk pembawaannya, serta mengambil judul yang memang sekarang lagi booming, lagi viral. Bagus sekali. Itu diambil dari pengalaman pribadi, dari minatnya Kinan dijadikan menjadi sebuah proposal. Bagus ya, jadi melatih soft skill-nya Kinan itu betul gitu. Betul-betul dilatih. Nah, di sini Ibu mau memberikan saran, Kinan, di latar belakang itu alangkah lebih baiknya kalau Kinan hasil penelitian dari orang lain yang mendukung ke penelitiannya Kinan ini ya. Jadi nanti Kinan bisa mencantumkan hasil penelitian dari orang lain ya nanti di latar belakangnya. Lalu Ibu juga mau ini ya, Ibu tuh agak sedikit rancu di yang tujuan nomor 2. Di sana tujuan itu adalah jawaban ya, jawaban dari rumusan masalah. Nah, pada saat rumusan masalah yang nomor 2 itu bagaimana cara menerapkan. Nah, Kinan di situ yang tujuan inovasinya, jawabannya meningkatkan keterampilan. Nah, Ibu itu agak sedikit rancu ya, jadi nanti Kinan bisa bimbingan lagi bersama pembimbingnya. Ini yang lebih seperti apa gitu, karena Ibu merasanya seperti ini agak ada yang rancu gitu ya, Kinan.
Nah, itu saran dari Ibu. Nah, Ibu cuma mau bertanya ini aja sih. Itu kan katanya bisa ya di gawai, di smartphone juga bisa melakukan sinematografi. Nah, itu gawai yang seperti apa aja sih, Kinan, yang bisa digunakan untuk sinematografi ini? Sebenarnya semua smartphone atau gawai bisa dipakai, Bu. Tergantung penggunanya sih. Jadi kita sebagai pengguna juga kayak harus kreatif, pinter, terus tahu di mana aja pakai smartphone ini atau gawai ini. Karena kan di tempat-tempat tertentu ada smartphone yang kurang buat di tempat itu, ada yang bagus buat di tempat itu. Jadi tergantung ke penggunanya lagi sih, Bu. Karena mau apapun device-nya, apapun gawainya, sebenarnya tergantung ke pengguna lagi. Jadi pengguna harus lebih kreatif atau lebih pintar lagi dalam menggunakan alat-alat yang dia gunakan untuk membuat video. Oke, berarti tidak ada spesifikasi khusus ya untuk gawainya, jadi semua Iya. gawai bisa melakukan itu, tergantung dengan kreatifnya. Begitu, Kinan? Iya. Iya, Iya. oke. Baik, Pak Bidin dan Pak Fikri, terima kasih. Mungkin itu saran dan pertanyaan dari saya. Saya sudah cukup mengapresiasi ya, sudah bagus sekali dari Kinan. Jadi, Kinan selamat melanjutkan proses, harus dinikmati prosesnya ya. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi, Masya Kinan Allah. semangat, semangat dan semoga lancar dan diberi kemudahan ya dalam prosesnya. Nanti Ibu akan hasil akhirnya seperti apa ya. Sangat ditunggu. Saya kembalikan lagi kepada Pak Bidin dan Pak Fikri. Terima kasih. Hatur nuhun Ibu Citra atas saran dan pertanyaannya ya. Semoga Kinan bisa merubah kerancuan yang disampaikan Ibu Citra tadi ya. Memberikan penjelasan yang lugas supaya nanti ketika expo ataupun nanti sidang kembali ya, Bu Citra bisa lebih jelas lagi nih ya. Dan menjawab kerancuan tadi gitu ya. Oke. Sip. Kinan hari ini bersama siapa? Ditemani siapa Kinan hari ini? Ibu, Pak. Ibu. Coba kita cek dulu ya. Assalamualaikum Bunda Kinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Bunda sudah melihat Kinan presentasi tadi? Siap sudah. Alhamdulillah. Bunda gimana nih pesan dan kesan dari penelitian yang tadi sudah disampaikan oleh Kinan? Alhamdulillah. Speechless ya sebenarnya kembali. Nggak menyangka bahwa pencapaiannya akan seperti itu. Jadi terima kasih ya Allah sudah bisa melihat perkembangan Kinan sampai seperti ini. Terima kasih juga kepada tim guru dari TU sudah membimbing Kinan sampai saat ini. Terima kasih juga kepada tim penguji sudah memberikan saran dan masukan yang sangat penting perkembangan Kinan. Alhamdulillah sih, ya satu kata aja ya, bangga dan teruskan perjuangan kamu. Mudah-mudahan ini jadi bekal untuk kedepannya. Seperti itu, Pak. Oke, ada lagi Bunda? Mungkin cukup ya, karena saya udah cukup apa ya, cukup melihatlah tadi. I'm just so proud. Itu aja. Boleh kasih aplaus dulu buat Kinan teman-teman ya. Masya Allah. Hatur nuhun Bunda Kinan yang sudah menyempatkan hadir ya hari ini di sesi presentasi Kinan ya. Itu juga jadi booster buat Kinan supaya nanti bisa merevisi lebih bagus lagi ya Kinan ya. Nah, ini baru proposal ya. Nah, tahap selanjutnya adalah menyelesaikan dari penelitian yang sedang Kinan kerjakan. Sekali lagi hatur nuhun Bunda atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk pesan dan kesannya. Oke, dengan pesan dan kesan Bunda Kinan tadi berarti menutup kegiatan presentasi di sesi pertama ini ya dari Saudara Kinan. Kita kasih aplaus lagi ya terakhir ya buat Kinan ya. Oke, baik. Setelah ini kita akan masuk ke sesi kedua untuk sesi sidang presentasi. Ya, mangga akan saya berikan kepada partner saya ya yang sudah bersiap-siap. Assalamualaikum Pak Fikri.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bidi. Bangga Pak Fikri, untuk sesi kedua ini akan dipimpin oleh Bapak Fikri Hoirul Annas. Siap, terima kasih. Sebelumnya Bunda Kinan dan juga Ayah Kinan, apabila masih ada kesibukan lain yang harus dijalankan, maka dipersilakan untuk meninggalkan room juga, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Ya, Waalaikumsalam Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita ke peserta yang kedua, Muhammad Fatan Raditya Sani. Apakah sudah siap? Siapa? Oh iya, sebelumnya kita ucapkan dulu selamat datang untuk penguji kedua Ibu Isani Astasari, SPD. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Isani. Mantap ya. Nah, Bu Isani nanti akan mendampingi Ibu Anissa dalam menguji Ananda Fatan ya. Fatan, silahkan ditampilkan dulu PowerPoint-nya. Nah, Fatan ini mengangkat sebuah judul pengaruh pola tidur terhadap konsentrasi belajar siswa tunas unggul. Masya Allah ya. Mengamati pola tidur itu kan sesuatu yang istilahnya ya unik gitu ya. Kita penelitian yang jarang dilakukan gitu, apalagi terhadap siswa, mengingat anak-anak zaman sekarang itu kadang pola tidurnya sangat tidak teratur. Kadang di satu malam bisa begadang sampai pagi, kadang di satu malam bisa tidurnya awal. Nah, itu yang sangat menarik untuk kita teliti. Mudah-mudahan hasil penelitian yang diangkat oleh Fatan ini bisa bermanfaat nanti khususnya untuk siswa tunas unggul. Baik, langsung saja Fatan, dipersilakan untuk menampilkan presentasinya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Fatan biar nggak grogi. Oke, silakan Fatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul hari ini. Dan terima kasih atas kehadiran guru-guru dan penguji yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan MSP PP saya yang berjudul pengaruh pola tidur terhadap konsentrasi belajar siswa level 7 SMP kelas 2 yang dibimbing oleh Bu Astri dan Pak Tony. Latar belakang pengertian. Pola tidur merupakan peranan penting bagi kehidupan, memberikan juga fungsi homeostatik bagi tubuh. Pola tidur. Perubahan pola tidur umumnya disebabkan oleh tuntunan aktivitas sehari-hari yang berakibat pada hilangnya konsentrasi pada seseorang. Jadi kita bisa gangguan tidur karena bisa saja terlalu banyak aktivitas pada siang hari yang menyebabkan pola tidur terganggu. Kebutuhan tidur. Yang pertama ada penidur panjang atau long sleeper, membutuhkan waktu 9-10 jam untuk tidur. Yang kedua ada penidur pendek, yaitu short sleeper, membutuhkan waktu 6 jam untuk tidur. Identifikasi masalah. Apakah siswa level 7 SMP tunas unggul memiliki waktu pola tidur yang teratur? Bagaimana pengaruh pola tidur terhadap konsentrasi belajar siswa level 7 SMP tunas unggul? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui waktu pola tidur siswa level 7 SMP tunas unggul. 2. Untuk mengetahui pengaruh pola tidur terhadap konsentrasi belajar siswa level 7 SMP tunas unggul. Teknik pengumpulan data. Teknik yang akan dilakukan adalah melalui kuesioner. Kuesioner ini berbentuk Google Form. Kuesioner ini akan diberikan kepada 40 responden dari siswa dan siswi level 7 SMP tunas unggul. Langkah penelitian. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, membuat judul. Yang ketiga, menyusun proposal. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menganalisis data. Yang keenam, menarik kesimpulan dan saran.
Berikut adalah jadwal penelitian saya. Diawali dari bulan Januari, yaitu mensosialisasikan MSBPP, dan diakhiri tanggal 18 Mei sampai 25 Mei, yaitu MSBPP Exhibition atau sidang. Berikut adalah sistematika penulisan. 1. Sampul depan cover. 2. Daftar isi. 3. Bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah. 1.2 Identifikasi masalah. 1.3 Tujuan penelitian. 1.4 Teknik pengumpulan data. 1.5 Langkah penelitian. 1.6 Jadwal penelitian. 1.7 Sistematika penulisan. Dan yang keempat, daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka. Saya mengambil dari sumber buku dan sumber internet. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Fatan ya presentasinya. Langsung saja Fatan, kita akan dengarkan beberapa pertanyaan, saran, dan masukan yang akan disampaikan oleh Ibu Anissa. Kepada Bu Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Fikri untuk kesempatannya. Bismillah. Fatan, sehat Fatan? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ini mengingatkan saya lagi nih Pak Fikri. Dulu Fatan sama saya kelas 3 SD. Sekarang saya ragu apa ini Fatan yang waktu itu gitu ya. Ternyata betul ya. Fatan, Masya Allah ya. Untuk presentasinya dulu saya ingin mengomentari dulu presentasinya ya. Pertama saya melihat presentasi Fatan, Masya Allah, tenang ya, sama seperti tadi Kinan, tenang ya, cukup santai gitu ya. Alhamdulillah itu modal utama ya Fatan ya untuk sebuah presentasi gitu ya, karena memang tidak semua bisa setenang itu sebetulnya ya. Nah, barokallah ya sudah bisa membawakan presentasinya dengan baik. Lalu betul sekali ketika saya melihat judul ini judulnya cukup unik ya, jarang gitu ya. Jarang terpikir seseorang mengamati pola tidur ya, pengaruh dari pola tidur gitu. Nah, bagus ya title-nya ini Fatan. Mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak referensi juga ya tentang pola tidur itu seperti apa gitu. Nah, kalau boleh saya memberikan masukan, pertama saya melihat dari latar belakang ya. Dari latar belakang ini saya lihat memang alangkah lebih baik jika didukung oleh pendapat Fatan. Ya, di sini saya lihat memang lebih banyak pendapat-pendapat dari orang lain gitu ya, pendapat dari orang lain. Mungkin Fatan bisa memberikan pendapat Fatan sendiri gitu ya, atau nanti Fatan bisa menghubungkan atau memberikan dukungan dari pendapat-pendapat orang lain tersebut begitu ya. Jadi bisa ditambahkan sama Fatan nanti gitu ya. Mungkin bisa juga membaca referensi dari penelitian orang lain gitu ya, biar bisa menambahkan latar belakang itu sendiri. Itu ya Fatan. Mudah-mudahan bisa ditambahkan untuk latar belakangnya gitu. Nah, saya nanya dulu nih, kalau Fatan sendiri nih ya, selain latar belakang ya, selain dari latar belakang nih, kenapa sih Fatan ambil judul ini? Baik, terima kasih atas saran dan pertanyaannya, Bu. Saya mengambil judul ini karena banyak siswa-siswa yang sering mengantuk saat siang hari pada belajar kan. Jadi saya ingin menganalisis apakah dari pola tidurnya atau dari yang lain. Bagus. Oke. Bagus ya. Berarti kan ini apa ya? Didukung oleh yang secara langsung Fatan lihat setiap hari ya.
gitu ya. Jadi ya mudah ini jadi menarik gitu, dan mungkin bisa jadi masukan ketika nanti si penelitian ini memang sudah selesai gitu ya. Mungkin nanti pasti kan Fatan akan memberikan saran gitu ya. Bagaimana sih? Mungkin nanti akan dijelaskan juga pastinya kan. Untuk di poin 2 di sini kan saya lihat ada poin 1, poin 1 di identifikasi masalah itu kan ada, apakah siswa level 7 SMP Tunas Unggul memiliki waktu pola tidur yang teratur? Nah, mungkin nanti pastinya akan ada penjelasan kan, pola tidur yang teratur itu seperti apa sih? Berapa jam sih? Begitu kan ya? Sepertinya memang butuh gitu ya untuk penjelasan itu agar lebih spesifik gitu. Jadi orang lain paham, oh pola tidur yang teratur itu begini loh gitu kan. Karena memang pasti itu akan banyak sekali pendapat Fatan. Ya, pasti dari beberapa buku atau beberapa sumber yang Fatan baca nanti, ini pasti akan banyak sekali perbedaan pendapat gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti Fatan bisa mengambil betul-betul pendapat yang memang sesuai gitu ya. Untuk usia SMP itu sebetulnya teratur itu berapa jam sih? Seperti apa sih gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa mudah ya untuk mencari mana sih yang tepat gitu untuk di penelitian ini gitu ya. Nah, mungkin kalau Fatan sendiri itu termasuk long sleeper apa short sleeper? Kalau untuk Fatan coba. Kalau saya sendiri long sleeper, Bu. Long sleeper, oke. Berarti memang cocok ya untuk melakukan penelitian ini gitu ya, karena memang termasuk long sleeper. Jadi ya mungkin sepertinya Fatan nggak pernah ngantuk. Suka ngantuk nggak kalau di sekolah? Suka, Bu, kadang. Kadang-kadang, oke. Itu ya mungkin nanti bisa memberikan saran juga seperti apa gitu ya, seperti apa agar di sekolah itu nggak ngantuk. Nggak apa-apa sih, nanti ditambahkan saran-saran begitu ya, mungkin untuk melengkapi dari penelitian ini gitu ya. Selebihnya barokallah, bagus, lanjutkan ya. Mudah-mudahan dipermudah untuk penelitiannya ya. Mudah-mudahan nanti yaitu ya ada pendapat pribadi dari Fatan, terutama nanti di kesimpulan juga gitu ya. Caranya seperti apa untuk mendapatkan untuk memberikan pendapat Fatan? Ya caranya dengan banyak referensi ya, banyak membaca gitu ya, banyak bertanya gitu. Seperti itu sih. Alhamdulillah saya sangat senang ya dengan 2 judul tadi. Tadi yang pertama bagus, yang sekarang juga bagus. Ini kepikiran gitu ya untuk seorang anak SMP gitu, Masya Allah gitu ya. Mungkin seumuran saya dulu belum kepikiran nih judul-judul seperti ini ya. Oke, Fatan, barakallah ya. Selamat untuk judulnya. Mudah-mudahan kedepannya dipermudah. Mudah-mudahan juga penelitiannya ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Amin. Nggak sabar nih nunggunya seperti apa nanti penelitian. Terima kasih kesempatannya Pak Fikri, silahkan. Terima kasih Bu Anissa. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Anissa. Masukan yang luar biasa ya Fatan ya. Silakan dicatat, disimak baik-baik dan juga nanti diaplikasikan dalam laporannya ya. Baik. Langsung saja kita kepada penguji yang kedua. Sepertinya sudah tidak sabar sekali untuk menguji Ananda Fatan ini. Kita segera dengarkan, kita persilahkan kepada Ibu Isani Astasari untuk menyampaikan pertanyaan dan juga masukannya. Tepuk tangan dulu. Ya. Naik motor ke Selasih. Cakep. Bapak moderator, terima kasih. Ya. Oke. Fatan, assalamualaikum Fatan. Waalaikumsalam, Bu. Udah lega Fatan? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Betul ya tadi Bu Anissa sudah menyampaikan sarannya dengan sangat komprehensif. Fatan alhamdulillah tadi bisa presentasi dengan tenang, temponya juga pas, jadi yang mendengarkan juga oke seperti itu. Tapi tetap ya jangan berpuas diri. Bu Sani di sini mencatat beberapa masukan. Fatan sudah menyiapkan catatan kah? Alat tulis? Sudah, Bu. Oke, sip. Yang pertama tadi betul ya untuk latar belakang. Bu Sani komentar dulu ya, Bapak moderator nggak apa-apa ya? Ada sedikit masukan dulu. Untuk latar belakang, betul tadi seperti yang disampaikan Bu Anissa, yang Bu Sani lihat di sini memang Fatan lebih banyak mencantumkan teori-teori gitu ya dari ahli-ahlinya.
Sedangkan sebenarnya sih kalau misalnya teori-teori itu baiknya nanti ditaruh ketika Fatan bahas bab 2 teori dasar. Nah, untuk bab 1 memang Fatan harus sekali menambahkan tentang pendapat Fatan. Boleh juga ada data ataupun fakta sedikit gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Fatan, kalau satu paragraf itu bagusnya berapa kalimat kira-kira, Fatan? Ini sepertinya pernah disampaikan ya waktu Bu Sani masuk ke Ingenius. Masih ingat nggak? Satu paragraf itu kira-kira idealnya berapa kalimat tuh? 5 Bu kayaknya. Iya, betul. Masih ingat Oh, ya. Fatan berarti, alhamdulillah ya. Memang kalau kami kan pas guru-guru level 9 masuk ke kelas, kita bilangnya teman-teman bagusnya satu paragraf itu idealnya 5 kalimat. Nah, yang Bu Sani lihat, latar belakang Fatan sebenarnya sudah bagus ya, sudah berangkat dari yang umum terus ke yang khusus. Cuman memang nanti silahkan ngobrol dengan pembimbing untuk lebih memoles lagi si tiap paragrafnya itu. Jadi yang Bu Sani lihat di paragraf 2, 3, 4, 5 itu masih ada yang 2 kalimat, 3 kalimat, seperti itu. Nanti Fatan, intinya gini panduan bikin paragraf. Satu paragraf itu ada satu inti, satu ide utama, dan yang lainnya adalah pendukung, kayak gitu ya. Jadi nanti silahkan dipoles-poles lagi. Nah, berikutnya Fatan, boleh nggak share screen lagi, Fatan? Oh iya Bu. Kita biar bisa sama-sama lihat ya. Ini sedikit masukan saja. Fatan boleh langsung ke slide identifikasi masalah. Slide-nya juga bagus ya, Fatan ya, jelas, enak dibacanya. Nah, sebentar, stop. Oke, identifikasi masalah. Kan yang nomor 1 itu apakah siswa level 7 SMP Tunas Unggul memiliki waktu pola tidur yang teratur, sedangkan nanti kan identifikasi ini kan hubungannya erat sama apa, Fatan? Masih ingat nggak? Identifikasi itu nyambungnya kemana nanti? Ke slide berikutnya nih. Slide berikutnya apa nih? Oh iya, tujuan. Tujuan. Boleh sekarang ke tujuan. Nah, di tujuan kan untuk mengetahui waktu pola tidur siswa level 7 SMP Tunas Unggul. Saran dari Bu Sani nanti boleh disampaikan ke pembimbingnya. Boleh nggak kalau identifikasinya itu, nah sekarang mundur lagi, maaf Fatan, ke identifikasi. Boleh nggak kalau nanti identifikasi masalah itu direvisi kalimatnya. Jadi alih-alih bilang apakah, kalau lihat tujuannya tadi ya, tujuannya udah pas tuh menurut Bu Sani. Mungkin bisa diganti dengan misalnya, bagaimanakah pola tidur siswa level 7 SMP Tunas Unggul. Kayak gitu, Fatan ya. Itu masukannya. Jadi ada beberapa masukan. Kalau Bu Sani hitung, ada 1, 2. Hanya 2 sih, hanya 2 ya, yang dari Bu Sani tadi. Nah, berikutnya sekarang ke tanya jawab. Udah siap ya, Fatan ya? Yang pertama, boleh ke teknik pengumpulan data nggak? Oke, Fatan akan memilih 40 responden dari seluruh siswa level 7 SMP Tunas Unggul. Sudah kepikirankah ini milih samplingnya random atau orang tertentu saja? 10 orang Bu dari setiap kelas. Oh, oke. Jadi nanti teknisnya mungkin Fatan akan ngobrol sama mentor level 7 ya, buat milih 10 orang itu ya? Ya. Atau mungkin ketua angkatannya. Oke, jadi 10 orang dari masing-masing kelas. Nah, terus karena pakai kuesioner nih, udah kepikiran belum Fatan? Kira-kira satu aja, pertanyaan apa yang akan Fatan berikan nanti kepada para sampling itu? Mungkin apakah kamu suka mengantuk saat belajar itu? Oh, oke. Jadi jawabannya antara iya atau tidak ya? Apakah Ya. kamu sering? Oke. Nah, terus berikutnya, tadi Bu Anissa sudah menanyakan sebenarnya ya. Jadi kategori, nanti boleh ditambahkan di bab 2, kategori tidur. Assalamualaikum. Boleh izin memotong sebentar? Oh, kebanyakan kelamaan ya saya? Untuk level 8 yang masih berada di ruangan ini, boleh kembali lagi ke room-nya masing-masing ya untuk mengikuti jam pelajaran selanjutnya karena sudah habis ya. Buat level 8 boleh keluar room. Mohon maaf ya Ibu Sani ya. Terpotong pertanyaannya. Gimana sih Pak Binin, saya lagi asik nanya nih. Ya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Ya. Nggak apa-apa, dimaafkan. Ya, silakan teman-teman level 8 kembali lagi ke room dan
room atau link level 8. Iya, Terima kasih Eleven atas Nation kehadiran. boleh kembali ke link Zoom-nya ya, Eleven Nation. Aduh, maaf ya, Fatan ini masih mengikuti ya, Fatan ya? Bisa nih, mohon maaf ya. Nggak apa-apa, dimaafkan. Fatan masih bersama kami kan? Masih mengikuti? Masih, Bu. Oke, sip. Tadi udah ya pertanyaan. Berikutnya nih, kategori tidur teratur tuh nanti tambahkan di bab 2 ya, Fatan ya. Kan kalau di latar belakang tadi ada long sleeper sama short sleeper. Tapi kalau untuk level 7 sendiri itu sebenarnya yang teratur tuh kayak gimana? Fatan udah cari literasi belum? Yang disebut pola tidur teratur untuk anak usia level 7 tuh kayak gimana? Udah ada literasi belum? Belum, Bu. Belum. Saya Belum. belum nyari. Oke, berarti itu tugas berikutnya ya untuk Fatan ya. Iya, Bu. Itu harus dicantumkan, jadi nanti valid. Yang terakhir, nah tadi boleh ke daftar pustaka? Tadi Bu Sani lihat ada satu referensi yang bagus ya dan nyambung banget. Nah itu referensi yang sumber internet, konsentrasi belajar, pengertian, aspek, indikator, dan cara meningkatkan. Pertanyaan Bu Sani, artinya kan Fatan sudah membaca ini ya? Iya, Bu. Udah ya. Nah, boleh dong cerita sedikit indikator konsentrasi itu seperti apa ya? Kan nanti Fatan akan akan mencari hubungan antara pola tidur dengan konsentrasi siswa level 7. Indikator yang disebut konsentrasi sendiri itu kayak gimana? Cara ngukurnya gimana? Cara mengukurnya dari seberapa lama dia tidur, Bu, pola tidurnya. Misalnya nih, Bu Sani siswa level 7 ya. Terus Bu Sani tidurnya cuma 3 jam. Terus nanti Fatan nanya, kamu konsentrasi nggak sih kalau di kelas? Jawabannya kan iya atau enggak gitu ya. Nah, apakah jawaban itu cukup atau Fatan butuh bukti lain gitu? Kalau jawaban itu memang benar. Nanti dibuktikan nggak kalau memang Kayaknya iya, Bu. Iya. Iya gimana tuh? Iya, dibuktiin sama jawaban yang lain. Pertanyaan yang lain. Oh, jadi nanti ada pertanyaan pendukung ya? Iya. Jadi nanti Fatan memang di bab 2 menurut Bu Sani ya harus dimatengin lagi. Yang pertama memang yang paling penting kan pola tidur teratur itu seperti apa dan yang disebut dengan konsentrasi itu kayak gimana gitu. Itu 2 hal yang paling penting dan harus dicantumkan. Gitu ya Fatan ya? Iya, Bu. Ya, semangat Fatan. Semoga penelitian Fatan ini membawa manfaat tidak hanya untuk Fatan tapi juga orang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Fikri. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Bu Sani atas masukan-masukan yang luar biasa. Mudah-mudahan tadi ya Fatan ya jadi menambah bobot di laporan yang akan Fatan buat nanti ya. Baik, selanjutnya setelah kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, kita akan masuk kepada sesi kesan dan pesan orang tua. Nah, apakah orang tua Fatan sudah ada di room ini? Bunda? Tadi sepertinya sudah di admit ya. Di main room mungkin ya masih ada Oh iya di main room. Udah masuk ya di sini. Oh, kemana lagi Bunda? Kemana lagi bundanya? Kemana lagi Ibunda? Kemana lagi Bunda? Oh ini ada nih, ada di main room. Kita masukkan saja ya. Siap, terima kasih Pak Bidi atas bantuannya. Sama-sama Pak Fikri atas segalanya. Fatan? Iya, Pak. Udah sarapan belum? Belum, Pak. Sarapan dulu atau Boy? Habis ini, Pak. Siap. Jangan lupa dibagi-bagi ke sini ya. Udah masuk belum? Belum ya? Oke, sambil menunggu ya, Fatan boleh tadi dibaca-baca lagi sedikit masukan-masukan dari para pengujinya ya. Karena penguji juga sebetulnya memberi masukan tuh karena memang mereka sudah berpengalaman di bidang tersebut ya. Mereka sudah berpengalaman, punya ilmu di bidang tersebut. Akhirnya kan ya memberi masukan-masukan juga buat Fatan sendiri ya.
Assalamualaikum Bunda Fatan. Sudah ada belum? Ditemani siapa hari ini Fatan? Ditemani Ibu, Pak. Oke, coba kita lihat lagi ya. Tadi Ibu Username-nya. udah masuk udah? Tadi itu ya? Assalamualaikum Bunda Fatan. Iya, sedang bersiap-siap mungkin Pak Fikri ya. Pak Fikri ya. Assalamualaikum Pak Fikri. Iya, sambil menunggu Bunda Fatan ya. Sambil disiapkan juga untuk James ya yang akan presentasi setelah Fatan. James. Oh, James. Disiapkan dulu James. Boleh. Fatan. Aman, Pak. Oke. Aman ya? Oke, kalau sudah aman. Assalamualaikum Bunda Fatan. Ya, kalau saya lihat belum join Pak Bidin ya, Bunda Fatan Tadi ya? sudah hadir di main room, room. sudah dimasukkan. Coba di-assign lagi. Mungkin sambil nunggu Bu Sani penasaran nih, Fatan nanti waktu expo kira-kira menampilkan hasil research-nya tuh mau kayak gimana Fatan bentuknya? Udah kepikiran Sejauh ini belum? belum kepikiran Bu mau kayak gimana. Oke. Kalau gitu sambil nunggu ya, 3 menit lagi, coba kita tanya ke audiens ya. Untuk audiens yang hari ini hadir, saya mau tanya dulu sama Kaila ya. Assalamualaikum Kaila. Dia malah ketawa-ketawa ya. Nah, Kaila, kan tadi kita sudah menyaksikan presentasi Fatan ya. Coba Kaila bisa menyebutkan 2 jenis tipe pola tidur. Ada berapa? Ada apa aja Kaila? Kalau Kaila tidak bisa menjawab akan di-remove. Pak Bidin, Alia juga off cam ya? Mangga yang masih off cam. Assalamualaikum Bunda Fatan, apakah sudah bergabung? Baru masuk Pak. Baru Ibunya masuk ya. Baru masuk. Teman-teman yang di level 7 yang memang sudah ada jam pelajaran selanjutnya, mungkin boleh kembali lagi ke link level 7 ya. Kalau memang tidak ada instruksi, boleh tetap stay di sini ya. Oke, baik. Assalamualaikum Bunda Fatan. Waalaikumsalam. Udah kedengar Pak suaranya punten? Alhamdulillah sudah terdengar Bun. Iya, maaf. Baik, barusan Fatan sudah menampilkan presentasinya Bun. Nah, sekarang kita masuk kepada sesi kesan dan pesan orang tua. Bagaimana kesan Bunda selama Fatan mengerjakan proposal kemarin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak, maaf. Aduh, saya baru gabung. Barusan sambil pelayanan, maaf sekali. Dan sayang saya tidak melihat presentasinya Fatan. Ini baru bergabung, Pak, maaf. Iya, tidak apa-apa, Bu. Nanti bisa dilihat di YouTube. Siap. Ya. Terima kasih, Pak Fikri. Ya. Pesan kami sebagai orang tua mungkin salut ya, bangga kepada Fatan gitu. Untuk memenuhi tugas ini, Fatan mandiri. Sama sekali enggak, ini sempat sih saya sekali nanya gitu ya, apa ada kendala gitu kan. Enggak Bu, nanti lihat aja, insya Allah bisa gitu. Itu sih seperti itu. Kalau harapannya untuk Fatan ke depannya dengan proyek ini seperti apa? Iya, harapan ke depannya dengan adanya proyek ini semoga Fatan bisa belajar lagi lebih semangat ya, terutama mencari bahan-bahan pengetahuan yang lebih ini lagi mungkin ya lebih luas lagi, seperti itu sih.
Terima kasih Bunda atas masukan-masukannya. Mohon maaf mengganggu waktu bekerjanya Bu. Iya, nggak apa-apa Pak Fikri, ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bunda Fatan. Terima kasih Bunda, mangga Iya. dilanjutkan kembali. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Fatan ya, jadi seperti itu masukan-masukan dari Bunda ya. Mudah-mudahan menambah semangat Fatan lagi dalam mengerjakan MSP ya. Oke, terima kasih Fatan, good job. Selanjutnya untuk peserta yang terakhir ya akan dipimpin kembali oleh Pak Bidin. Tapi sebelumnya kita kasih tepuk tangan dulu untuk Fatan. Tepuk tangan dulu untuk Fatan ya, luar biasa. Silakan Fatan untuk kembali ke posisinya. Baik, terima kasih Pak Bidin. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Fikri ya yang sudah membantu sidang di sesi kedua ya oleh saudara Fatan ya. Jadi luar biasa ya, Fatan ingin menghitung atau ingin mengetahui pola tidur dari teman-teman level 7 ya. Tandanya Fatan harus berkenalan dulu dengan teman level 7 ya sebelum nanti ngasih kuesioner. Kamu harus akrab dulu ya biar nanti teman-teman yang mengisi mau mengisi Google Form yang kamu kirim ya. Oke, sekarang kita akan memasuki ke sesi terakhir ya untuk sidang proposal hari ini. Hari ini di sesi terakhir akan ada Reynaldi Hafil Rahulio James ya, James yang akan mempresentasikan proposalnya. Apakah James sudah siap? Siap, Pak. Oke, sudah siap ya. Bu Citra pun sudah kembali lagi di room ini. Ya, sudah siap juga untuk memandu, untuk menguji. Kemudian apakah James sudah ditemani oleh orang tuanya hari ini, James? Sudah, Pak. Itu Oke, sudah. udah ada, Pak. PPT-nya sudah tampil ya. Kalau begitu, teman-teman, kita akan menyaksikan bersama untuk sidang di sesi terakhir ini dengan peserta Reynaldi Hafil Rahulio James dengan judul MSP Personal Project, tingkat pemahaman siswa SMP Tunas Unggul mengenai e-sport. James dipersilakan, sebelumnya kita kasih aplaus dulu untuk memberi semangat kepada James. Silakan James. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Reynaldi Hafil Rahulio James dari kelas 9 Dexter. Saat ini saya akan mempresentasikan proposal MSc Personal Project saya yang dibimbing oleh Bu Afiona Trianti SPD dan Pak Zainal Malik Firdaus SPD. Saya akan langsung masuk ke latar belakang. Poin pertama adalah teknologi berkembang pesat. Saat ini banyak sekali hal-hal yang bisa dijadikan hiburan untuk bermain games online. Saat ini banyak sekali hal yang bisa dijadikan hiburan untuk menghilangkan rasa bosan, salah satunya bermain games online. Saat ini games semakin berkembang pesat. Yang dulunya kita bermain games hanya bisa dimainkan oleh satu orang, sekarang kita bisa bermain game secara online. Artinya bisa dimainkan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja yang memiliki handphone, PC, konsol, VR, dan alat game lainnya. Poin kedua adalah dampak positif game online. Akhir ini banyak sekali anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa yang bermain games online setiap hari. Bermain games online setiap hari dapat mendapatkan dampak bagi kehidupan kita. Salah satu dampak positifnya adalah kita dapat merefleksasi di bidang e-sport. Isu yang sangat panas akhir-akhir ini adalah e-sport resmi memasuki ajang Asian Games 2022, yang artinya e-sport juga resmi menjadi cabang olahraga yang baru. Poin ketiga adalah games-games terpopuler. Ada 8 games yang dipilih oleh ASF selaku penyelenggara event e-sport di Asian Games 2022, dan 8 games tersebut adalah Arena of Valor, Dota 2, Zoom 3 Kingdoms 2, FIFA eSport, Hearthstone, League of Legends, PUBG Mobile, Street Fighter 5, dan ASF Robot Master serta ASF VR Sport untuk cabur eksibisi. Menurut carisnyol.com, game mobile online terpopuler dipegang oleh game Mobile Legends dengan genre MOBA 5 vs 5 dan
yang kedua dipegang oleh PUBG Mobile dengan genre Battle Royale, dan yang ketiga dipegang oleh game Free Fire. Yang game ini sangat populer hingga mencapai 1 M downloader di Play Store. Poin keempat adalah e-sport sedang naik daun. Menurut Jurnal F Kurniawan 2019 menyatakan bahwa fenomena e-sport akhir-akhir ini bisa dibilang sedang naik daun. Beberapa pengembang game tidak mau kalah menggunakan e-sport sebagai sarana menjual lebih banyak produk buatan mereka, mulai dari Overwatch yang punya isi buat liga e-sport serikat yang punya mode seperti liga basket NBA. Dan ada juga games yang baru akhir-akhir ini rilis, yaitu Injustice 2 yang langsung disiapkan berbagai kompetisi untuk players yang serius bermain. Lalu poin kelima adalah e-sport cabang olahraga yang resmi. Seperti tadi juga yang sudah dibahas di poin kedua, namun walaupun sudah banyak orang yang tahu bahwa e-sport adalah cabang olahraga yang resmi, bahkan masih banyak orang yang belum paham apa itu e-sport. Sedangkan dengan seiringnya zaman, makna olahraga itu luas. Bukan hanya olahraga yang bergerak, tapi di depan layar komputer pun bisa menjadi olahraga. Berdasarkan poin-poin di atas, penulis menjadi tertarik untuk melakukan riset dengan judul Tingkat Pemahaman Siswa SMP Ternus Unggul mengenai e-sport. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah pertanyaan atau masalah yang akan diteliti di penelitian ini. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah 1. Bagaimanakah pemahaman siswa SMP Ternus Unggul tentang e-sport? Yang kedua, apakah siswa SMP Ternus Unggul tertarik untuk menjadi pro player? Yang ketiga, game online apa saja yang dimainkan siswa SMP Ternus Unggul? Lalu selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah capaian yang akan dituju dalam penelitian. Maka tujuan dibuatnya penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pemahaman siswa SMP Ternus Unggul terhadap e-sport. Yang kedua, untuk mengetahui ketertarikan siswa SMP Ternus Unggul untuk menjadi pro player. Yang ketiga, untuk mengetahui game online apa saja yang dimainkan siswa SMP Ternus Unggul. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan membuat kuesioner yang dibagikan melalui Google Form kepada siswa. Siswa yang dijadikan sampel kuesioner adalah siswa SMP Ternus Unggul sebanyak 60 siswa, dengan rincian 20 orang di masing-masing level. Selanjutnya adalah langkah penelitian. Penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, membuat judul. Yang ketiga, menyusun proposal. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menganalisis data. Dan yang keenam, menarik simpulan dan saran. Selanjutnya adalah jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini dimulai dari 11 Januari 2022 sampai 25 Mei 2022, yaitu sidang MSP. Selanjutnya, sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah pedoman agar proposal tertulis dengan struktur yang benar dan tepat. Dengan demikian, sistematika penulisan proposal disusun sebagai berikut. Yang pertama, sampul depan atau cover. Yang kedua, daftar isi. Yang ketiga, bab 1 pendahuluan yang isinya latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, langkah penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Untuk sumber yang saya ambil untuk proposal ini, yang pertama yang ditulis oleh Kurniawan F 2019 dengan judul E-sport dalam fenomena olahraga kekinian, diakses pada 22 Januari 2022. Dan yang kedua ditulis oleh Listio Roni 2022 dengan judul 15 game online Android terbaik dan populer di dunia, diakses pada 22 Januari 2022. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menyimak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Boleh kasih aplaus buat presentasinya. James ya. Oke, James, gimana perasaannya? Sudah presentasi? Lumayan lega, Pak. Lega ya? Tadi tegang ketika presentasi? Lumayan sih. Iya, kamu sebenarnya ketika menjelaskan tadi cukup paham juga ya. Setiap step yang kamu jelasin itu cukup jelas. Cuman terlihat mungkin tadi agak tegang ya, jadi terburu-buru ketika menjelaskan. Padahal tadi udah bagus penjelasannya ya. Nah, boleh tarik napas dulu biar relax ya. Tarik napas dulu ya.
setelah tarik napas ini siap-siap untuk sesi tanya jawab kembali ya. Mau nanya Pak, ini kelas sendiri share screen-nya? Tadi udah di stop. Nanti kalau misalkan penguji minta ditampilkan, nanti James boleh Pak. tampilkan. Oke Pak. Ya. Oke. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya. Kita akan awali dari penguji pertama, mangga kepada Ibu Anissa. Baik, terima kasih Pak Bidin. Misami Ibu. Oke, bismillah. Gimana James? Sehat hari ini? Alhamdulillah Bu. Jangan ngos-ngosan ya nafasnya ya, tenang. Tenang, jangan tegang ya. Ya, alhamdulillah ya. James betul ya. Memang terlihat sudah menguasai ini, alhamdulillah. Baik, kalau saya lihat nih, pertama kali saya lihat judulnya ya, e-sport. Nah, memang saya suka mendengar ya, tapi memang untuk bahwa e-sport ini memang sudah menjadi diakui ya menjadi olahraga apa tadi yang bisa dimasukkan mungkin ke Olimpiade ya. Nah itu mungkin sepertinya belum banyak orang yang tahu juga sepertinya ya begitu ya. Betul sekali tadi latar belakangnya juga memang cocok gitu ya untuk penjelasannya. Nah, mungkin saya tanya dulu nih, kenapa James pilih judul ini? Apakah suka main game? Itu salah satu alasannya Bu. Dan sebenarnya ada alasan lain, yaitu yang tadi juga udah belum banyak orang yang belum tahu e-sport. Jadi aku mau ngejelasin biar e-sport tuh nggak dipandang sebelah mata gitu Bu. Oke, jadi menginformasikan ya kepada orang-orang bahwa e-sport ini sebetulnya bisa masuk loh di salah satu olahraga gitu ya, memang sudah diakui gitu ya. Iya Bu. Oke ya. Nah, kalau menurut James ini cocok nggak sih untuk e-sport ini ya, e-sport sendiri itu dijalankan atau berarti kan nanti kalau yang e-sport ini dia atlet ya, atlet e-sport berarti ya. Ini cocok nggak sih kalau si atletnya itu anak-anak seusia sekolah menurut James? Buat di turnamen-turnamen yang udah berlaku profesional, ada yang umurnya paling kecil tuh paling 16 sampai 17 tahun Bu. Oh oke. Berarti ada batasan usia ya selama ini ya? Sebenarnya nggak ada Bu untuk umur sekarang. Sebenarnya bisa, tapi sesuai timnya untuk mengukur kayak seberapa dewasanya anak ini gitu. Biar dia tuh bisa berpikir dengan baik aja gitu. Oke. Nah untuk judul ini kan tingkat pemahaman siswa SMP Tunas Unggul. Nah ya, saya garis besar itu yang siswa SMP Tunas Unggul. Nah nanti semuanya, kalau tadi saya lihat itu kan 3 level ya. Iya Bu. Semua siswa SMP Tunas Unggul yang nanti akan James dijadikan dijadikan target ya untuk mengisi kuesioner kan. Iya Bu. Nah, berdasarkan apa gitu ya, kan ini 60 siswa dari SMP Tunas Unggul dan nanti James akan mengambil 20 orang saja dari masing-masing level. Begitu betul? Iya Bu. Nah, berdasarkan apa? Ya, berdasarkan apa James mau ambil 20? Kenapa? Jadi ada apa dari 20 orang itu gitu? Apakah mungkin berdasarkan kedekatan atau berdasarkan dari pengamatan James gitu? Nah, berdasarkan apa? Pemilihan 20 orang itu seperti apa caranya begitu? Ya Bu, sebenarnya ini tuh nanti biar lebih jelas dan datanya tuh bener-bener natural. Jadi nggak kayak yang orang suka e-sport aja. Jadi yang misalnya ada yang nggak suka juga kemasuk. Jadi kayak nanti bakal dibuat diagram seberapa yang suka, seberapa orang yang ngerti, seberapa orang yang kayak nggak ngerti, seberapa orang yang nggak suka gitu. Oke. Nah maksudnya kan dari 60 orang itu kan hanya dipilih 20 saja. Iya Bu. Ya nggak semua ya. Nah gimana caranya untuk pilih 20 orang itu? Apakah random ataukah bagaimana?
Paling nanti aku minta bantuan ke ketua kelas atau ke guru dari setiap kelas kan. Setiap kelas itu kalau nggak salah ada setiap angkatan ada 4 kelas ya Bu ya. Betul, betul. Jadi nanti paling dari setiap level kan 20 orang dibagi 4 jadi 5 orang per kelas Bu. Oh gitu, oke. Kalau boleh saya memberikan saran ya James ya, mungkin dari judulnya ini bisa dispesifikan lagi oleh James. Khawatir memang dari 60, James memilih 20 itu kan apa ya, ada yang bersedia atau tidak gitu ya. Mungkin bisa saja James lebih menspesifikan yang nanti akan jadi sasaran hanya level 9 saja misalkan, atau level 8 saja seperti tadi mungkin Fatan level 7 saja, mungkin begitu ya. Mungkin itu menurut saya akan lebih memudahkan James juga untuk pengambilan dari datanya gitu ya. Itu sih saran saja dari saya. Iya, Bu. Jadi untuk judulnya mungkin nanti jadinya bisa lebih spesifik gitu. Nah, jadi tingkat pemahaman siswa SMP Tunas Unggul level 9 misalkan. Gitu ya, itu hanya saran saja, tapi Iya, Bu. enggak jika memang nanti mau maju berarti kan siswa-siswi SMP Tunas Unggul ya, tidak Iya, Bu. dipilih perempuan saja, tidak dipilih laki-laki saja kan? Iya, Bu. Berarti Iya. semua. Nah, kalau semua mungkin nanti bisa dipikirkan bagaimana caranya untuk memilih si 20 orang itu gitu ya, untuk dijadikan target nih yang mengisi kuesioner gitu ya. Itu yang pertama. Lalu di sini ya kalau saya lihat dari latar belakang itu ada beberapa akronim ya atau singkatan nih ya yang mungkin nggak semua orang yang baca juga sudah tahu gitu ya James ya. Jadi harapan saya mungkin bisa lebih detail dikasih dalam kurung akronim dari AESF tuh apa sih gitu ya. Terus ada lagi nih, MOBA itu apa sih gitu? Karena ini kan istilah-istilah games yang memang tidak semua tahu. Jujur, saya pribadi memang bukan yang suka main game ya, James ya. Jadi jujur saya sendiri nggak tahu ini tuh apa ya, PUBGM gitu. Jadi saya harus browsing dulu apa sih singkatan dari PUBGM itu, apa sih dari AESF itu gitu ya. Nah, itu mungkin bisa sama James ditambahin lebih detail ya untuk akronimnya gitu. Lalu ada beberapa juga yang typo ya, mangga boleh diedit lagi ya. Lalu untuk penulisan e-sport, ini untuk penulisan dulu, untuk penulisan e-sport juga lebih konsisten. Apakah E-nya besar? Apakah E-nya kecil? Mungkin nanti bisa disamain semuanya. Karena di sini ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Itu untuk penulisan. Gitu. Nah, untuk ini nih, mengambil diksi ya. Mungkin bisa dicari diksi lain ya. Isu yang sangat panas. Nah, isu yang sangat panas ini kesannya tuh air ya. Air panas. Mungkin bisa James cari diksi lainnya, apakah viral ataukah yang sedang ramai diperbincangkan gitu ya. Menurut saya ini kurang pas gitu ya untuk di latar belakang gitu. Itu ya untuk latar belakang James. Dan untuk poin nomor 2 nih terakhir, poin nomor 2 mungkin James lihat diidentifikasi masalah itu ada apakah siswa SMP Tunas Unggul tertarik untuk menjadi pro player. Nah, ini pastinya jangan lupa nanti di pembahasan itu harus ada penjelasan tentang pro player itu apa sih, gitu kan ya. E-sport itu apa sih? Saya lihat kan memang kalau di latar belakang ya it's okay ya, nggak ada penjelasannya. Nanti mungkin di pembahasan itu harus ada e-sport itu apa sih gitu, pro player itu apa sih, itu harus detail mungkin dijelaskan dulu gitu. Lalu nanti James berusaha untuk menarik benang merahnya agar nanti nyambung dengan penelitian yang mau James lakukan gitu ya. Itu untuk yang poin 2. Selebihnya bagus ya. Kalau dari judulnya ini e-sport memang sangat menginformasikan sekali ya, memberikan informasi untuk kita. Betul, karena memang orang-orang itu banyak yang belum tahu. Ini sangat penting ya
untuk diinformasikan kepada orang-orang agar mungkin tidak memandang sebelah mata mungkin ya. Jadinya kan kalau nggak tahu mungkin kalau saat orang ngelihat atlet games itu kok main games sih gitu ya. Karena kan memang tidak semua orang juga suka main games gitu ya James ya. Ini bagus judulnya. Dilanjutkan ya, boleh dilanjutkan. Lalu akhir saya ingin nanya nih sama James ya. Nah, kan nanti sudah melakukan penelitian ini, James sudah tahu nih tingkat pemahaman siswa-siswi SMP Penulis Unggul itu terhadap e-sport ini seperti apa sih tingkat pemahamannya gitu kan. Nah, what will you do? Ya, setelah James tahu tingkat pemahaman, ya, apa yang akan James lakukan? Apakah mungkin akan memberi edukasi kah mungkin ya? Ternyata tingkat pemahamannya rendah nih misalkan. Apakah James mungkin nanti akan mengedukasi kah? Atau nanti mungkin akan memberitahu lebih dalam kah? Atau cukup hanya ingin tahu saja? Atau bagaimana? Apa yang akan James lakukan setelah melakukan penelitian ini? Itu aja pertanyaannya ya. Selebihnya barokallah, terima kasih. Ini juga unik ya, tidak terpikir sama saya. Ini judul ini ya, unik-unik dan memang apa ya, istilahnya nggak pasaran gitu ya. Dari ketiga judul ini nggak pasaran gitu. Ini bagus, ini layak untuk diangkat menurut saya karena memang sangat modern gitu ya. Maju terus ya, semangat ya James, mudah-mudahan dipermudah juga untuk penelitiannya, mudah-mudahan dipermudah juga nih untuk mengajak para target untuk mengisi kuesionernya ya. Barokallah, selamat James, silakan boleh dijawab ya. Jadi jawab dulu pertanyaan tadi ya Bu ya? Mangga. Jadi untuk itunya, saya akan nanti bakal di MSP saya itu seluruhnya bakal ngejelasin bener-bener full, jadi nggak ada yang ketinggalan atau kurang buat dijelasin. Jadi nanti kalau setelah hasilnya emang ada yang nggak suka, bener-bener emang setelah dijelasin tetap nggak suka, ya udah saya emang pengen tahu gitu seberapa mereka tuh suka atau enggaknya, terus pemahamannya sih gimana gitu, mereka juga biar tahu gitu Bu, biar nggak dipandangnya jelek aja gitu Bu. Kalau emang masih pandangnya jelek, mungkin itu emang dari pandangan masing-masing Bu. Jadi tuh saya nggak akan ngejelasin lagi ya, karena tidak akan memaksakan orang. Ya, berarti hanya ingin tahu ya tingkat pemahamannya seperti apa ya untuk teman-teman James di SMP gitu ya. Oke, baik. Begitu saja ya untuk saran dan pertanyaan dari saya. Terima kasih ya James ya. Semangat terus James. Saya kembalikan lagi, silakan. Terima kasih Pak Abidin. Sami-sami Bu Anissa. Hatur nuhun atas saran dan pertanyaannya yang sudah disampaikan kepada James ya, atau kepada Naldi. Baik, langsung saja kita ke sesi pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yuslinda Citra. Mangga, Ibu Yuslinda Citra. Iya, baik. Terima kasih Pak Bidin. Iya, Rahul. Bagaimana Rahul? Sudah tenang nih? Udah diberikan pertanyaan dari penguji satu. Sudah tenang ya? Ibu pertama kali membaca ini, Ibu senang banget. Karena Ibu juga pemain. Pemain apa, Bu? E-sport Pak. Maksudnya pemain e-sport ya? Ya. Jadi tertarik gitu. Wah, Rahul mau mengadakan riset tentang kepemahaman mengenai e-sport. Memang betul ya, e-sport ini tidak semuanya tahu, terus masih menganggapan berpikir sebelah mata ya, ketika apalagi kalau perempuan bermain e-sport itu jadi kayak ngapain sih main game mendingan yang lainnya. Nah, masih seperti itu gitu ya, masih dipandang secara sebelah mata. Padahal e-sport ini sudah menjadi olahraga yang rendah, bahkan sudah menjadi sudah booming sebetulnya, cuma memang belum semua orang paham dan mengetahui tentang e-sport ini. Nah, Rahul, di sini Ibu sebenarnya banyak banget tadi pertanyaan, tapi sudah disampaikan ya beberapa oleh Bu Anissa, jadi sudah terwakilkan. Tapi Ibu mau nanya ini nih, nanti di contoh soal kuesionernya kayak gimana sih, Rahul? Mungkin lebih spesifiknya belum saya pikirkan, tapi mungkin buat gambaran kayak seberapa
seberapa seberapa seberapa ngerti kalian dalam e-sport gitu, atau games apa saja yang dimainkan oleh siswa. Nanti dibuat kayak pilihan gitu. Pilihan seperti itu. Nah, berarti kalau seperti itu, Rahul, untuk yang identifikasi masalah nih ya, untuk nomor 1 dan nomor 3 itu bisa direduksi oleh Rahul. Maksudnya direduksi gimana, Bu? Maksudnya bisa digabungkan. Karena ketika Rahul memberikan G-form gitu ya, nanti di sana kuesionernya kan jadi nanti game apa saja yang dimainkan. Lalu kayak misalnya kan ada pilihan mobile, FF, PUBG gitu ya. Nanti kan di sana ada tuh pilihannya. Terus nanti disebutin bagaimana permainannya PUBG. Nah, itu kan jadi bisa jadi satu ini ya, jadi satu kesatuan gitu. Jadi untuk identifikasi masalah, kalau saran dari Ibu tuh nomor 1 sama nomor 3-nya bisa direduksi gitu ya. Karena melihat dari waktu juga nih, waktu dari Rahul, karena Rahul kan menganalisis sebanyak 60 siswa ya, baik perempuan maupun laki-laki yang diambil secara random ya tadi ya, kalau Ibu tidak salah mendengar. Iya, Bu. Secara random. Kalau Ibu itu aja sih Rahul, untuk penyampaian juga tadi detail ya, akan tetapi Rahul terburu-buru aja, tadi kelihatan banget gitu. Ada beberapa momen yang Rahulnya terburu-buru, entah mulai grogi, entah seperti apa gitu ya. Tapi memang Rahul sudah, apa gimana Rahul? Ngeblank katanya, Bu. Ngeblank, pantesan. Padahal mah tenang aja, pelan-pelan gitu. Nah, tadi di awal udah bagus nih permulaannya gitu, udah bagus. Terus yang dijelasinnya juga udah, Ibu aja kalau Ibu nggak tahu gitu, oh iya maksudnya ke sini, arahnya ke sini gitu. Kalau Ibu nggak tahu, tapi karena Ibu tahu, oh e-sport ya gini gitu. Cuma tadi terburu-buru aja. Saran Ibu mah itu aja sih Rahul, nanti kalau bisa nih ya, nanti bisa bisa dikomunikasikan dengan pembimbingnya untuk yang nomor 1 sama yang nomor 3 bisa direduksi, diidentifikasi masalah gitu ya. Jadi nanti bisa digabungkan, karena kan di formnya juga bisa berkaitan pertanyaannya. Apakah nanti bentuknya pertanyaannya pilihan ganda, ya, tidak, atau seperti apa Rahul? Atau ada yang isian singkat? Biar lebih nggak jawabannya nggak terlalu luas gitu. Kalau Ryan tuh setiap orang jawabannya bakal beda-beda banget gitu, Bu, random banget. Kalau misal pilihan ganda tuh lebih spesifik, jadi bakal pilihan ganda sih. Sebenarnya tidak, jawabannya tidak ya dan tidak saja kan? Atau seperti apa nih? Ya mungkin kalau misal pertanyaan, misal Bu ya, gambarannya misal pertanyaannya seberapa tinggi pemahaman kalian dalam e-sport, sangat tinggi, atau tidak tahu gitu mungkin gitu. Ada alat ya, ada rubriknya. Nah itu mungkin aku bakal pikirin lagi gitu. Lagi ya, nanti alat ukurnya seperti apa, berarti ya kan tadi ada sangat tinggi, tidak tahu gitu. Nanti bisa diukur nih, kalau sangat tinggi berarti poinnya 3, tinggi 2 gitu, yang nggak tahu berarti 1 gitu kan. Nanti hasil akhirnya nanti bisa didukung dengan data gitu ya, nanti seperti apa deh. Ya, baik Rahul, mungkin seperti itu dari Ibu, tetap semangat ya, semoga lancar proses untuk nanti risetnya, penelitiannya betul nanti di ini ya. Mohon maaf, suaranya hilang tadi, Bu. Oh, suaranya hilang tadi, Bu. Ya, ini apa sih namanya tuh? Nanti pada saat pengambilan datanya, betul ya, Ibu sangat setuju ketika Rahul memberikan tidak hanya ke laki-laki saja. Karena Ibu tahu di level 7 tuh banyak banget perempuan yang main e-sport juga gitu ya. Jadi nanti Rahul bisa cek gitu ya untuk ke setiap levelnya, perempuan dan laki-lakinya yang Rahul ambil itu yang seperti apa, spesifikasi untuk menjadi untuk pengambilan datanya. Ya, mungkin seperti itu Rahul, tetap semangat ya. Hebat sekali, good job, keren ya. Saya kembalikan kepada Pak Didin. Terima kasih Pak Didin. Sama-sama Ibu Citra ya. Nah, James nih ada jalan nih ya dari Bu Citra. Ternyata Bu Citra juga gamers ya. Kamu mungkin bisa minta bantuan sama Ibu Citra ya terkait dengan siapa aja nih kira-kira di level 7 yang memang bermain game ya, supaya nanti kamu bisa mudah untuk menyebarkan kuesioner yang kamu sedang kerjakan.
gitu ya. Karena tadi juga udah dapat bocoran, ternyata di level 7 banyak juga yang main game ya, bukan cuman laki-laki saja, tapi perempuan juga ternyata ada yang main ya. Oke, sip. Semua catatan dari saran dan pertanyaan tadi sudah dicatat oleh James? Sudah aman. Oke, sip ya kalau sudah aman. Kalau begitu kita akan masuk ke sesi pesan dan kesan dari presentasi James hari ini. Tadi sudah disebutkan ya, sudah ditemani oleh Ibu ya. Assalamualaikum Bunda Naldi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda. Sehat Bunda? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah. Iya, Bunda, tadi Bunda sudah menyaksikan presentasi dari Naldi, Bunda? Sudah Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih Bunda kesan dan pesannya untuk presentasi Naldi hari ini? Mungkin dari proposal ini Naldi mau menunjukkan kalau apa yang saya tentang selama ini bisa serius dan bisa menjadi cita-cita gitu Pak. Games ya. Betul. Apapun itu yang jelas saya semoga sukses. Yang penting bisa jadi anak soleh dan beriman. Amin. Apapun Amin. yang itu yang terbaik buat Naldi. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu semuanya. Atur nuhun Bunda ya, Bunda sampai terharu ya Naldi ya melihat presentasi dari Naldi ya. Itu kan sesuatu yang Naldi senangi ya, bermain games itu ya. Pesan dari Bunda tadi semoga menjadi hal yang bermanfaat ya buat Naldi ke depannya. Dan buat kita juga yang hari ini sudah mendengarkan presentasinya ya, jadi pengetahuan juga gitu buat kita. Atur nuhun Bunda atas waktunya dan kehadirannya. Atur nuhun buat Ibu dan Bapak Guru semuanya. Sami-sami Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, boleh kita kasih aplaus lagi untuk presentasi dari teman kita Naldi ya. Alhamdulillah ya, kita sudah menyaksikan 3 peserta kegiatan sidang MSP Personal Project hari ini ya. Sedikit mengingatkan untuk teman-teman yang hari ini sudah hadir di ruang 3 untuk mengisi presensi kehadiran pada kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk mencatat dan membuat resume-nya ya. Saya akan kirimkan dulu linknya. Silahkan teman-teman bisa isi setelah ini. Boleh di-copy dulu linknya ya supaya nanti setelah kegiatan ini kita tutup kita kerja. Teman-teman bisa kerjakan. Gimana Naldi? Itu kalau misal presentasi sendiri rekapnya jelasin juga Pak. Apanya? Kalau misalkan aku presentasikan berarti jelasin juga rekap dari presentasi aku. Oh nggak usah. Ya, jadi cuman merekap dari teman yang tadi sebelumnya sudah presentasi. Iya Pak. Oke, sip ya. Pak Fikri, apakah masih ada di sini? Masih Pak, masih. Oh iya, masih ya. Oke, untuk para penguji juga kami tidak lupa untuk mengingatkan untuk mengisi link penilaian ya. Link penilaiannya sudah dikirimkan secara japri ya Pak Fikri ya? Betul sekali. Untuk link presensi kehadiran dan juga form penilaian untuk penguji sudah di-share di grup penguji. Oke. Siap Pak. Atur nuhun. Baik, sebelum kita tutup kegiatan presentasi hari ini, kita akan berfoto terlebih dahulu ya teman-teman. Silahkan untuk memperbaiki posisi kameranya sebelum kita screenshot. Level 7 boleh diperbaiki lagi posisi kameranya ya. Kaira, Rizky boleh diperbaiki, Ahtar supaya terlihat wajahnya, Kaisra, Valen, Fasya, Pak Fikri gayanya mau seperti apa Pak Fikri? Sesuai ini aja, sesuai Pak Bidin aja gini. Mengikuti. Sesuai Pak Fikri saja, saya mengikuti Pak Fikri saja.
Ya soalnya kan yang jadi trendsetter di sini kan Pak Bibin ya. Masa sih Pak Fikri. Oke, kalau gitu kita kasih jempol aja ya di depan kamera ya. Masih gaya andalan, jempol. Hitungan ketiga, siap-siap ya semuanya, kasih jempol depan kamera. Siap? 1, 2, 3. Oke, sip, sudah di-record ya. Ya, terima kasih kepada para penguji yang hari ini sudah menyempatkan waktunya, kepada Ibu Anissa, kepada Ibu Citra, dan kepada Ibu Sani ya, yang hadir sebagai penguji. Terima kasih kepada teman-teman level 9 yang hari ini sudah menyelesaikan rangkaian sidang proposal. Selamat ya. Nah, setelah ini kita akan bertemu lagi di dalam agenda revisi ya ke masing-masing pembimbing. Nah, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih terakhir kalinya saya ucapkan. Untuk level 9 silakan kembali ke main room. Kepada para penguji boleh kembali lagi ke aktivitasnya. Ya, dan level 7 juga boleh kembali ke link level 7. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abidin. Terima kasih Pak Sami-sami. Sami-sami Bu Nisa. Barakallah ya untuk teman-teman yang sudah presentasi, mudah-mudahan dilancarkan ke depan. Amin. Amin. Saya pamit, terima kasih. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.